monster no matter what you tell yourself. I should have known that we could never be friends. Oke guys, selamat datang kembali bersama saya Frido PKD di channel YouTube saya tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu hal yang beberapa kali ditanyakan orang kepada saya ketika kita mau memulai suatu videografi atau kegiatan kita untuk memulai dalam bidang mengambil video. Ya, dalam kegiatan kita mengambil video tentunya kita butuh alat perekam video tentunya, dan ya semua kita sudah tahu itu. Tetapi kalau ditanya dari mana harus kita mulai, tentu saya akan menjawab bahwa kita harus memulai dari niat dulu. Sesuatu hal yang kita mulai lalu kita tidak niat, ya itu tidak akan berakhir, tidak akan kita selesaikan. Kalaupun itu bisa kita selesaikan, tentu itu tidak finish well gitu, tidak berakhir dengan baik. Ingat, ketika kita mau memulai sesuatu, mulailah dengan niat hati yang lurus terlebih dahulu. Dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang benar, tentu akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bagus. Nah, orang banyak bertanya kepada saya, ada beberapa yang bertanya kepada saya, kira-kira kalau kita mau memulai dalam videografi, kira-kira kita harus mulai dari mana? Kamera apa yang bagus kita pilih? Terus bagaimana? Saya punya 3 komponen utama ketika kita mau memulai videografi. Yang pertama yaitu kita harus punya konten yang berbobot. Kita harus punya konten yang berisi dan berkualitas. Anda buat videografi tapi kalau konten Anda tidak berbobot, tidak berkualitas, ya apalah artinya gitu. Kalaupun ada orang yang menganggap, ini kan saya seleranya ini, seleranya itu. Ya betul, tergantung selera teman-teman masing-masing. Tetapi dari masing-masing selera itu kita tentu memiliki suatu hal yang berkualitas di dalam kategori video itu. Mau itu kategori aero videograf, atau mungkin videografi pemandangan, atau mungkin videografi prewedding dan lain sebagainya. Kita harus memaksimalkan dalam kualitas bobot konten daripada video kita. Itu yang paling pertama. Yang kedua yaitu kita harus memiliki kualitas video yang bagus, kualitas video yang yang tidak mengecewakan penonton lah, kalau kata saya seperti itu. Dan yang terakhir kita ulang lah ya, konten video yang bagus, lalu kualitas video yang bagus, dan yang ketiga ini adalah kualitas audio yang bagus. Nah, kita membuat konten yang bagus dengan kualitas video yang bagus, tapi audio kita tidak sampai ke penonton, ini juga pasti akan mempengaruhi konten kita. Sama seperti mungkin Anda vlogging, Anda pegang kamera Anda vlogging, lalu Anda kasih lihat gitu di belakang. Oke, teman-teman, di belakang saya ada Gunung Krakatau yang begitu indah. Anda mungkin pakai kamera yang sudah tajam sekali, kualitasnya bisa mengambil itu. Tetapi ketika Anda jelaskan Gunung Krakatau ini meletus tiap 3 detik sekali, tapi audio Anda jelek gitu, teman-teman yang menonton tidak bisa dengar gitu. Yang ada mereka hanya dengar mungkin suara angin, atau mungkin suara orang-orang ngobrol gitu, dan mungkin noise-noise yang tidak perlu lainnya. Jadi 3 komponen utama ini menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan dalam membuat video. Nah, ketiga konten ini jangan pernah kita lupakan, yaitu yang pertama isinya, yang kedua adalah kualitas daripada videonya, dan yang ketiga adalah kualitas audionya. Nah, sama seperti teman-teman lihat di sini, saya memiliki kualitas video dan juga audio yang menurut saya mumpuni. Apakah ini sudah cukup buat teman-teman sekalian? Biarlah teman-teman yang menjudge sendiri kira-kira video ini seperti apa. Nah, di sini orang itu bertanya, kita pakai kamera apa ya kira-kira bagus untuk vlogging ya? Kalau mau saya bilang kamera apapun sebenarnya bisa-bisa saja, bagus-bagus saja kalau teman-teman bisa memaksimalkan. Saya pakai iPod, ini bukan handphone, ini bahkan tidak bisa telepon, ini iPod Touch generasi paling terakhir. Bisa tidak kita membuat vlogging kita, video kita menggunakan iPod ini? Jawabannya tentu bisa. Atau kita pakai handphone Android, bisa tidak kita buat vlogging kita, video kita menggunakan handphone Android? Jawabannya tentu bisa. Tetapi apakah
sudah memuaskan bagi teman-teman sekalian? Tentu jawabannya berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kualitas video itu jelas sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini orang-orang itu bertanya, ketika kita mau buat vlog, antara dua kamera ini saya pilih apa ya? Antara dua kamera. Yang pertama, dikasih option, saya bagus beli action cam atau saya bagus beli mirrorless. Oh iya juga ya, saya pikir. Wah, iya, dua kamera ini kan does matter juga gitu. Action cam zaman sekarang itu nggak bisa disepelekan. Pertama saya beli action cam itu harga 200.000, ya kualitasnya ya teman-teman pasti tahu lah seperti apa. Lalu kemudian saya tertarik dengan namanya action cam, saya mulai beli GoPro Hero 7 Black waktu itu. Sampai sekarang saya pakai Insta360 One R untuk action cam, dan mirrorless saya pakai Sony Alpha 6400. Nah, di sini kita akan bandingkan dari pertanyaan-pertanyaan, yaitu kira-kira untuk vlogging mana yang bagus kita pakai, apakah action cam atau mirrorless. Nah, di sini saya komparasi dua device. Yang untuk action cam-nya saya pakai Insta360 One R. Ini terlalu terang ya. Oke, nah di sini saya akan membandingkan kualitas video dari Insta360 One R mewakili action cam yang ada. Masih terlalu terang ya? Enggak toh? Nah, mewakili action cam yang ada saya pakai Insta360 One R. Pertanyaannya, kenapa saya pakai Insta360 One R? Jawaban saya sangat sederhana, karena menurut saya secara pribadi Insta360 One R itu apa ya, action cam dengan kualitas terbaik lah untuk sekarang. Ini video sama sekali tidak di-endorse. Ini hanya pendapat pribadi saya. Silahkan komen di bawah kalau ada yang mau memberikan pendapat. Dan sekarang kita pakai Sony Alpha 6400. Kenapa saya pilih Sony Alpha 6400 ini? Jawabannya sangat sederhana. Karena layarnya bisa di flip, cocok untuk vlogging, dan dia bisa merekam video dengan durasi yang tidak terbatas selama kita punya power source, sumber daya, dan memori yang mencukupi tentunya. Nah, tidak seperti seri-seri mirrorless yang lain yang terbatas cuma sekitar 20-30 menit. Sony Alpha 6400 ini bisa merekam dengan durasi yang tidak terbatas selama kita punya sumber daya listrik dan memori yang memadai tentunya. Nah, jadi ini dia dua device yang akan kita komparasi. Kira-kira untuk vlogging bagus mana? Karena Insta360 ini juga dia lensanya bisa kita putar menghadap searah dengan layarnya, jadi kita itu bisa vlogging. Kita bisa lihat apa yang kita mau framing di video kita dengan lensanya itu menghadap ke kita gitu. Oke lah, di sini saya cuma pakai yang 4K. Saya tidak pakai modular untuk 360-nya karena menurut saya ya tidak fair lah. Dan kenapa saya tidak pakai modular 1 inch dengan sensor besar? Menurut saya juga agak kurang fair ya. Oke lah, kalau yang ini sensornya terlalu besar, APS-C, dibandingkan dengan ini sensornya 1/2,3, sensornya kecil sekali. Tetapi kenapa saya pilih modular yang ini 4K? Karena mirrorless ini juga merekam di resolusi 4K. Jadi supaya fair, kita akan membandingkan dua kualitas video ini dengan spesifikasi, yaitu masing-masing merekam dalam kualitas 4K, 30 fps, dan 100 megabit per second dengan tidak merekam pada mode lock atau LOG atau warna yang nanti akan di color grading. Jadi kita pakai warna semuanya auto. Saya pakai Sony Alpha 6400 ini dengan mode auto. Profile picture-nya saya tidak pakai PP10 untuk hybrid lock gamma atau untuk di color grading, tidak. Saya pakai PP1 yang mode natural, mode sebagaimana yang ya banyak dipakai orang untuk natural, auto lah istilahnya. Kita pakai 100 megabit per second, 4K, resolusinya ya sebagaimana adanya kamera ini. Dan di sini Insta360 One R, sekalipun kamera ini dia resolusi 4K dengan frame yang lebih tinggi, 4K-nya ini bisa sampai berapa waktu itu ya? 4K-nya bisa 200 fps apa? Coba mohon dikoreksi kalau saya salah, atau mungkin 1080-nya yang bisa 200 fps.
Tapi di sini 4K-nya bisa 60 fps istilahnya untuk normal. Tapi saya batasi di sini dia hanya ke 4K 30 fps supaya fair kalau mau kita bandingkan dengan Sony Alpha 6400. Jadi ini 4K 30 fps, ini juga 4K 30 fps. Ini 4K 30 fps-nya 100 megabit per second. Di sini 4K 60 fps bisa 200 megabit per second. Tapi ya sudahlah ya. Kita supaya fair kita pakai 4K 30 fps 100 megabit per second sama dengan dua kamera ini. Yang ini pakai lensa kit, ini juga pakai lensa bawaannya walaupun ini lensanya wide angle. Oke, tanpa perlu kita lama-lama, mari kita sama-sama lihat videonya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada mirrorless, di sebelah kiri itu action cam, Insta360 untuk action cam mode 4K dan mirrorless Sony Alpha 6400. Nah, di sini saya menggunakan beberapa scene untuk kita lihat komparasinya, tentu biar adil gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat mirrorless itu sudah pasti shaking lah ya, karena tidak menggunakan gimbal, apalagi 6400 ini tidak ada IBIS-nya. Tapi ya sudahlah, kita di sini membandingkan kualitas gambar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya naik motor agak shaking. Kalau dari tadi teman-teman perhatikan, kedua video ini menunjukkan detail yang luar biasa, apalagi di bagian ketika saya mulai arahkan ke wajah. Nah, di sini langitnya bisa kita lihat, Insta itu lebih biru, sementara mirrorless ini Sony ini lebih apa ya, langitnya agak lebih pudar lah warna birunya. Nah, ini ketika saya mulai arahkan ke mode selfie-nya lagi. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian masker yang saya pakai itu masih kelihatan detailnya. Nah, itu semak-semak, daun-daun saya arahkan ke atas. Walaupun Sony shaking, tetapi kita masih bisa lihat detail-detailnya yang ada ketika mulai ke jalan. Nah, lihat itu warna biru langitnya berbeda. Nah, ketika kita ke tempat yang agak gelap, kita bisa lihat ada perbandingan-perbandingan tentunya dalam penyesuaian warnanya dan tingkat kecerahannya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini, itu detail dari garis-garis bajunya, jahitan di tas yang saya pakai, tulisan Sony-nya itu lumayan detail untuk sebuah action cam. Nah, di sisi mirrorless Sony Alpha kita lihat, ya ini merupakan satu kekurangan ketika kita memulai vlogging dengan mirrorless, yaitu kita masih butuh gimbal supaya gambarnya tidak shaking. Nah, keunggulan dari action cam ini, dia gambarnya tidak shaking, dia stabil sekali, enak sekali kalau mau dilihat. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, itu background di belakangnya, pepohonan-pepohonannya itu ya tetap bisa kita lihat dengan detail juga. Nah, sementara di sebelah kanan, kalau kita pakai mirrorless Sony, bagian backgroundnya itu out of focus alias blur. Jadi, kita bisa fokus ke objek atau subjek yang kita videokan gitu. Seperti contohnya di sini saya menjadi objek videonya, jadi saya di sini fokus, sementara bagian belakang saya itu blur. Nah, sementara kalau kita lihat di sebelah kiri, kalau pakai action cam semua fokus gitu ke pohonnya, ke orangnya, ke sayanya. Oke, jadi di sini saya turun dari motor, masih saya pegang kameranya, kita bawa jalan, dan ya salah satu kelebihan ketika kita menggunakan action cam yaitu action cam itu tidak perlu lagi menggunakan gimbal, dia sudah enak sekali gitu, sudah stabil. Nah, ini teman saya Pak Imam, teman yang baik, orangnya murah sekali, senyum, suka ketawa-ketawa. Nah, di sini saya lanjut lagi, kita lihat itu warna sepedanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan action cam itu walaupun tidak goyang karena ada stabilisasinya, tapi dia ada sedikit sedikit ngeblur gitu kalau goyangannya agak kencang. Sementara di Sony, kalau teman-teman jeli perhatikan, Sony itu kalau kita mulai ganti scene dengan cepat, dia agak sedikit ada warpingnya gitu. Jadi kalau kita geser cepat antara kiri kanan, kalau ada pohon itu bisa kelihatan agak goyang. Nah, di sini saya tes di indoor, tetapi indoornya ini banyak sekali kacanya, jadi masih bisa kita bilang melimpah lah sinarnya. Nah, kita lihat di action cam dan Sony masih menangkap gambar. Nah, di sini mirrorless agak sedikit gelap, saya tidak tahu kenapa.
action cam masih terang, sekalipun kalau kita lihat itu anti shakingnya tetap ada blurringnya gitu ketika kita shake gitu, ketika kameranya bergoyang. Nah, sementara di Sony kalau kita pindah cepat seperti tadi itu agak sedikit warping gitu, ada bengkok-bengkok gitu loh. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, di sini kita lihat itu detail dari barang-barang dan saya shooting ke bawah untuk low light-nya. Nah, rupanya di bagian low light anti shake-nya itu agak kurang bagus gitu. Bukan tidak bagus, tetapi ada sedikit blurnya. Nah, seperti itu. Ketika di indoor kita shooting ke wajah manusia, di sini kita lihat mirrorless itu detailnya luar biasa, sementara action cam itu agak kurang begitu menangkap detail. Dan kita ke scene terakhir yaitu low light atau keadaan kurang cahaya. Di sini saya ambil scene di dalam rumah saya malam hari. Nah, bisa kita lihat, teman-teman coba perhatikan dengan jeli action cam itu kalau kita goyang, kalau kita kita hentak begitu, dia tetap tidak akan goyang, tetapi ada blurring scene-nya begitu loh. Ada, ngerti nggak sih? Ada blurnya gitu, agak kurang fokus. Nah, itu kelihatan kan? Nah, sementara di Sony dia tetap fokus gitu, tidak ada blurnya, tetapi ada yang namanya warping. Nah, saya coba masuk ke kamar yang tidak dinyalakan lampu sama sekali. Nah, mirrorless Sony masih bisa terlihat, sementara action cam itu sudah gelap sekali dan ya sangat-sangat noise lah kalau menurut saya di sini. Oke, jadi seperti itu untuk keadaan low light indoor. Nah, ketika ada perpindahan cahaya dari gelap ke terang gitu, bisa kita lihat tadi itu Sony mirrorless itu bisa menyesuaikan dengan baik, sementara action cam itu dia banyak sekali shadow-nya. Banyak shadowing. Nah, di sini di bawah lampu neon itu kelihatan. Teman-teman perhatikan itu di bagian jam tadi itu. Action cam ketika dia menangkap jam tadi itu kan agak sedikit blurry gitu jamnya. Nah, kita akan coba keluar sekarang. Nah, itu detail di gordennya kalau kita pakai Sony kelihatan. Nah, rupanya di bagian low light di sini action cam bisa saya lihat kurang begitu bagus dalam kualitas videonya. Seperti yang sudah banyak kali saya katakan bahwa di action cam itu kalau kita berpindah secara cepat atau kita hentak kameranya itu akan ada blurringnya gitu sebagai upaya untuk menstabilkan gambarnya, apalagi dalam mode gelap seperti ini. Nah, di sini kita lihat mode gelap ini pakai mirrorless, pakai Sony itu gambarnya masih detail, masih bagus, sementara pakai action cam saya mukanya sudah kayak kayak setan justru ini. Ya, walaupun kita bisa menilai bahwa action cam itu sebenarnya enak sekali kalau mau kita bawa lari dan wide angle gitu, tanpa perlu kita beli lensa wide lagi gitu. Sementara kalau kita pakai mirrorless dengan lensa kit, ya sudah kita dapat view yang lebih narrow, lebih sempit, tetapi dengan detail yang tentu lebih bagus gitu. Apalagi untuk low light seperti ini. Nah, saya bawa jalan, ketika saya bawa jalan ya rupanya hentakannya tidak terlalu berasa di mirrorless, tetapi hentakan di action cam itu sudah mulai kelihatan blur-blurnya gitu sebagai proses penstabilan. Nah, di sini muka saya masih kelihatan, masih bagus, sementara pakai action cam itu betul-betul gelap sekali dan tidak bisa kita lihat apa-apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya itu blurnya yang saya maksudkan di bagian action cam. Nah, di bagian Sony jalannya masih terlihat, sementara bagian Insta itu sudah sama sekali tidak kelihatan. Saya akan coba ke belakang rumah, kita ambil objek yang lain. Nah, di kejauhan sana yang lagi duduk main handphone itu mama saya dengan baju merahnya. Dan kalau teman-teman lihat di bawah itu ada peliharaan saya yang masih kecil, masih berapa minggu, anjing husky. Nah, dia langsung datang, dia lihat saya ini. Anjing saya tuh pengen banget gitu, minta dielus ya. Tapi kalau dielus dia maunya gigit. Dia tidak gigit sih, dia jilat sebenarnya itu. Nah, di sini kita lihat objek anjingnya ini bulu-bulunya terlihat detail sekali di bagian mirrorless. Sementara untuk di bagian action cam, walaupun bulunya masih bisa kita lihat lembar-lembarannya, tetapi sudah mulai
sudah mulai tidak terlalu sedetail mirrorless dalam kondisi low light tentunya. Oke, di sini saya ke mode selfie. Di action cam agak kurang kelihatan, di mirrorless lah rupanya gelap juga ini. Nah, transisi antar cahaya di bawah lampu dan sama sekali kondisi tidak ada cahaya tadi, kita bisa lihat transisinya itu antara masing-masing kamera memiliki transisi masing-masing. Sony memiliki transisi yang lebih cepat untuk menyesuaikan cahaya, sementara action cam itu masih memproses di bagian shadowingnya. Nah, saya coba langsung shot direct ke lampu. Di Sony itu ada bayang-bayangnya, sementara di action cam itu masih bersih. Nah, ini untuk detail yang kecil-kecil seperti penutup jendela dari plastik itu, cicak. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk perbandingan dari kedua kamera yang paling sering ditanyakan antara action cam atau mirrorless. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, teman-teman, bagaimana sudah dilihat video yang tadi ini antara di sini mirrorless dan video di sini kita pakai action cam. Nah, teman-teman sudah lihat baik di outdoor, indoor, low light maupun keadaan daylight banyak cahaya, masing-masing kamera memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika kita pakai action cam, jujurnya saya lebih senang menggunakan action cam ketika saya mau vlogging di luar. Nah, ketika kita bicara action cam di sini perlu kita garis bawahi dulu, ini tahun 2020 bulan 6. Action cam yang beredar saat ini yang saya maksudkan di sini adalah action cam dengan seri terakhir dari DJI. Ada Osmo Action. Saya tidak bicara tentang Osmo Pocket di sini karena Osmo Action lebih baru dan Osmo Action itu ya action cam. Beda dengan Osmo Pocket yang pakai gimbal, bukan action cam tentunya. Lalu dari GoPro ada GoPro Hero 8 Black yang terbaru, dan dari Insta yang barusan kita lihat tadi, Insta360 One R. Tidak pakai One X karena One X itu 360 cam, bukan linear cam. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya. Ketika di luar sana, ketika di luar sana outdoor, daylight, kondisi yang melimpah cahaya, sejujurnya saya lebih suka menggunakan action cam. Kenapa? Karena itu namanya action cam. Tidak ada orang itu mau action, mau surfing, diving, ataupun running, jogging, apapun itu, lalu dia pakai kamera yang cuma fokus ke dia, lalu pemandangan di belakangnya itu blur gitu, out of focus. Nah, itu bukan tujuan action cam sebenarnya. Action cam itu adalah menangkap semua objek dengan clear, dengan fokus gitu. Jadi fokusnya ke semua bagian kamera gitu, tidak peduli mau dekat atau mau jauh, ya dia harus fokus ke semua. Itu namanya action cam. Sementara mirrorless ya lain cerita lagi. Kenapa di luar saya suka pakai action cam selain alasan yang saya sudah sebutkan tadi? Karena action cam itu punya satu kelebihan yang tidak bisa disaingi oleh kamera-kamera lain, mau mirrorless apapun itu menurut saya. Walaupun mirrorless itu sudah pakai IBIS, in body image stabilization, tetapi tidak sestabil ketika kita bawa lari suatu action cam gitu, dengan ya nggak usah pakai gimbal lah, kita pakai tongseng atau pegang saja action camnya gitu, terus kita bawa lari gitu, di kondisi outdoor yang berlimpah cahaya. Saya yakin di situ action cam itu punya nilai jual yang lebih, yaitu kestabilan videonya. Mulai dari Osmo Action, GoPro Hero 8 Black, Insta360 One R 4K modul. Itu menurut saya nilai plus ketika teman-teman mau mengambil video yang di bagian kondisi berlimpah cahaya dan di outdoor. Sedangkan kita tidak bisa juga menyepelekan bagian indoornya tentu, tetapi action cam itu lebih dioptimalisasikan untuk di outdoor. Nah, untuk kondisi indoor, mau itu low light ataupun daylight yang berlimpah cahaya, saya lebih prefer untuk menggunakan mirrorless. Kenapa? Karena mirrorless punya detail yang lebih tajam dan juga sensor yang lebih besar, seperti Alpha 6400 yang punya sensor APS-C yang tentu jauh lebih besar dari sekedar sensor 1/2,3 di action cam. Tetapi detail itu tetap menurut saya suatu hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat video, apalagi indoor atau minim cahaya, low light. Tetapi kalau kita pakai action cam,
saya rasa detailnya itu kalau di outdoor itu astonishing sekali ya. Kalau kita pakai action cam, kita nggak bisa sepelekan action cam. Kalau teman-teman bawa action cam di luar, anggaplah seperti Insta360 ini, lalu kita maksimalkan. Kita bawa dia di luar, ke outdoor, daylight, lalu kita set ke mode 4K 60 fps dan 200 megabit per second. Itu tetap kualitasnya detail luar biasa kalau bisa saya katakan. Cuma saya tidak taruh di sini. Kenapa? Karena kita pakai komparasi yang seimbang antara 4K 30 fps 100 megabit per second tentunya, untuk kita punya perbandingan yang setara. Nah, kalau teman-teman penasaran kira-kira kalau di scene ini yang sementara teman-teman nonton ini perbandingannya bagaimana ya? Nah, kalau di scene saat ini saya menggunakan Sony Alpha 6400 di video yang sedang teman-teman tonton ini. Kalau teman-teman mau lihat perbandingan sekarang ini antara Sony Alpha 6400 mirrorless dibandingkan dengan action cam Insta360 One R 4K mode tadi, kita coba pisahkan dulu. Di sebelah sini kita pakai Sony dan di sebelahnya kita pakai Insta. Oke, nah sekarang teman-teman sudah bisa lihat perbandingannya seperti apa antara Insta dan Sony. Oke, sudah ada dua kiri kanan videonya. Teman-teman bisa nilai sendiri, tentunya dengan spek yang sama. Resolusi 4K 30 fps 100 megabit per second. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri videonya seperti apa. Oke, kira-kira kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan membahas lebih detail kalau masih banyak pertanyaan tentunya. Oke, saya rasa sekian cukup untuk video kali ini. Oh ya, kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari saya adalah kita tidak bisa menyepelekan action cam, walaupun itu sekelas sensor kecil 1/2,3 ukuran sensornya yang kecil, tetapi kita tidak bisa sepelekan kualitas action cam, apalagi di outdoor, karena itulah namanya action cam. Dia punya kualitas yang tajam ketika dipakai di daylight dan outdoor. Jadi kalau saya sendiri ketika saya di luar, saya mau ambil video ya, saya lebih prefer, saya lebih bawa action cam saya gitu. Kecil, sudah kecil, enak, di luar detail lagi gitu. Nah, itu kalau dari saya. Dan untuk mirrorless saya akan lebih fungsikan di pengambilan video indoor ataupun dalam kondisi low light. Jadi masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangannya masing-masing. Oh ya, satu lagi, sorry saya lupa. Action cam sampai video ini dibuat, rata-rata semua action cam itu membutuhkan plug tambahan untuk merekam audionya. Nah, kalau di sini teman-teman lihat, ini audio saya langsung masuk ke komputer, tidak ke kamera. Tapi kalau kita pakai mirrorless itu rata-rata punya soket untuk langsung masukin colokan mikrofon. Tetapi untuk action cam, mau itu GoPro, Insta, dan Osmo, ya semua mereka itu harus pakai colokan lagi dari soket 3,5 mm ke USB Type-C yang ada portnya di body dari action cam itu. Repot memang, tetapi ya kenapa tidak gitu. Itu kan action cam, hanya kecil. Kalau cuma untuk suatu port audio jack ke USB, yang menurut saya ya tidak terlalu masalah lah. Untuk kita sekedar colok, anggap saja kita sudah beli mic dengan portnya yang ada. Seperti itu. Nah, itu menurut saya. Oke, jadi sekian video dari saya. Di luar saya akan pakai action cam, di dalam ruangan dan low light saya akan pakai mirrorless. Ya, sekalipun apa ya, mirrorless pun tetap kita butuh gimbal, apalagi untuk kondisi yang action gitu, yang butuh cepat. Nah, mungkin kita akan membuat video berikutnya bagaimana perbandingan antara spek maksimum dari mirrorless ditambah dengan gimbal dan juga spek maksimum dari action cam, dalam hal ini Insta. Lalu kita coba bandingkan keduanya. Kalau banyak yang suka video itu, nanti akan saya buatkan. Silahkan di like, comment, subscribe kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan ragu tekan tombol like. Dan jangan lupa bagikan video ini, share ke teman-teman kalian semua di WhatsApp, Facebook, grup keluarga, grup teman-teman kerjaan, supaya mereka yang membutuhkan referensi-referensi untuk pembuatan video, apalagi memulai vlog seperti ini, mereka bisa dapat referensi yang bisa menjadi pertimbangan mereka. Apalagi ketika ada yang
berpikir mau ambil action cam atau mau ambil mirrorless. Oke, sekian video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam videographer. We could never be friends. I hear you just